Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Aulia Fitra Diningrum, bisa dipanggil Ibu Aulia. Jadi anak-anak bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Aulia saja, oke? Baik, di sini Bu Guru akan menjelaskan mengenai mata pelajaran Quran Hadis bab 4 dengan judul Rajin Belajar Surat Al-Ikhlas. Sebelumnya, sudah pada tahu belum surat Al-Ikhlas itu yang mana? Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu bersama-sama. Lafal surah Al-Ikhlas. Jadi, di penjelasan pada kali ini, Ibu akan membaca per ayat, kemudian anak-anak semua bisa mengikuti setelah Ibu membaca. Oke, sudah paham semuanya? Jadi langsung Ibu lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, bagus sekali. Kemudian, mari kita membaca lafal surah Al-Ikhlas ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, Ibu akan membacakan lafal surat Al-Ikhlas beserta artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi, agar kita lebih memahami lagi mengenai surat Al-Ikhlas, alangkah baiknya jika kita mengerti arti perkata dari surat Al-Ikhlas itu sendiri. Jadi nanti Ibu akan membacakan ayat per ayat dari surat Al-Ikhlas, kemudian Ibu akan artikan perkata
Jadi semoga kalian dapat memahami dari arti perkata ini ya. Dimulai dari ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Qul artinya katakanlah Muhammad. Huwallah artinya dialah Allah. Ahadu artinya yang Maha Esa. Ibu ulangin sekali lagi. Qul artinya katakanlah Muhammad. Huwallah artinya dialah Allah. Ahadu artinya yang Maha Esa. Jadi, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat kedua. Allahus Somad. Yang arti perkatanya Allah, artinya Allah. As-Somad, tempat meminta segala sesuatu. Ibu ulangi lagi. Allah artinya Allah. As-Somadu artinya tempat meminta segala sesuatu. Jadi, Allahus Somad artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Yang arti perkatanya yaitu lam yalid artinya Allah tidak beranak. Walam yulad yang artinya dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid artinya Allah tidak beranak. Walam yulad dan tidak pula diperanakkan. Jadi, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian ayat yang keempat yaitu walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakun artinya dan tidak ada lahu baginya kufuwan kesetaraan ahad dengan sesuatu apapun. Ibu ulangin sekali lagi. Walam yakun artinya tidak ada. Lahu baginya. Kufuan kesetaraan. Ahadun dengan sesuatu apapun. Jadi, walam yakul lahu kufuan ahad dan tidak ada baginya kesetaraan dengan sesuatu apapun. Dan Ibu akan menjelaskan mengenai isi kandungan dari surat Al-Ikhlas sendiri. Jadi, surat Al-Ikhlas ini dinamakan surat Al-Ikhlas karena surah ini sepenuhnya menegaskan tentang kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa sih dari kemurnian keesaan Allah itu? Jadi, sebagaimana kita sebagai umat Islam yang beriman, tentunya kita wajib untuk senantiasa meyakini bahwa Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, di dalam rukun iman sendiri, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, itu perlu sekali kita penuhi. Kemudian, surah ini merupakan surah ke-112 dalam Al-Quran. Kata Al-Ikhlas diambil dari kata ahlaza. Kata Al-Ikhlas artinya memurnikan. Surat Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat, termasuk dalam surat Makkiyah. Sebelumnya,
Anak-anak udah pada tahu belum apa artinya surat Makkiyah itu? Jadi, surat Makkiyah itu artinya surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Berikut, Ibu jelaskan mengenai isi kandungan surat Al-Ikhlas sendiri. Berikut isi kandungan dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama, surat Al-Ikhlas menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya, yaitu kita sebagai umat Islam yang beriman, tentu kita diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Itu terdapat dalam rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua, memerintahkan kita supaya menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kepada manusia, karena Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Yang ketiga, menolak segala bentuk kemusyrikan. Maksudnya itu, kita tidak boleh menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembah berhala, menyembah patung, menyembah hewan, tumbuhan, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang Yahudi dan kafir Makkah tentang Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang mukmin pada zaman dahulu. Kemudian yang kelima, semua makhluk di alam lemah tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, karena pembelajaran ini sudah selesai, maka Ibu cukupkan sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dihafalkan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika Ibu tadi dalam menjelaskan ada salah kata atau salah ucap atau salah perkataan, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya ya anak-anak semua. Oh iya, jika anak-anak semua ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Nanti Ibu akan menjawab dengan sepenuh hati Ibu. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah!